Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita bertemu kembali bersama saya, Taufik, dalam pengajian Ramadan tahun 1441 Hijriah pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan tema kita pada tahun ini, Ramadan di Rumah Saja. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini bersama kita sudah hadir Bapak Dr. Busyro Muqaddas. Beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Insya Allah dalam 1 jam ke depan kita bersama-sama akan berdiskusi, mengkaji dengan tema pada kali ini adalah Ramadan dan keadilan di era pandemik COVID-19. Nah, kami mengingatkan kepada pemirsa semua, Anda semua nanti bisa berinteraksi bersama kami di sini melalui nomor kontak yang tertera di layar kaca. Anda bisa mengontak kami melalui telepon ataupun WhatsApp dan bisa menyampaikan pertanyaan kepada Pak Busyro yang sudah hadir bersama kita. Pada segmen pertama ini, kita akan mempersilahkan Pak Busyro untuk menyampaikan uraian mengenai tema pada kesempatan sore hari ini, yang mana nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya dengan diskusi interaktif. Kepada Pak Busyro, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, monggo Pak. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tema yang diberikan kepada saya sore hari ini dikaitkan dengan situasi sekarang ini, pandemik COVID-19, dengan Ramadan dan keadilan. Artinya ada tema yang ada konteksnya, inilah kecerdasan redaksi TV-mu tampak. Ada teks, ada konteks. Tentang tema ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama kita menyegarkan ingatan kita masing-masing bahwa ketika kita bicara tentang bulan suci Ramadan, kita selalu ingat bulan itu pertama penuh barokah, penuh rahmat, dan penuh ampunan. 3 hal ini adalah 3 hal yang menjadi basic need, kebutuhan dasar manusia secara perorangan maupun secara kelompok. Kelompok lokal, kelompok regional, maupun kelompok internasional global. Karena manusia pada dasarnya, pada fitrahnya atau secara autentik, itu butuh 3 unsur penting tadi. Rahmat, barokah, ampunan, maghfirah. Dengan 3 unsur itu, bulan suci Ramadan disempurnakan dengan ajaran-ajaran yang disertai dengan dorongan-dorongan untuk beramal secara konkret. Apa itu? Nah, kita ingatkan, selama Ramadan tentu ada gerakan zakat, infak, sedekah. Secara tradisional ada takjil, atau dalam bahasa di Yogyakarta ada jaburan, makanan-makanan untuk anak-anak kecil, anak-anak remaja yang rajin mempelajari Al-Quran di musola, di masjid-masjid. Itu semuanya adalah tradisi-tradisi yang hidup dan sudah berakar di Indonesia ini, masyarakat yang beragama. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa para hadirin, ajaran agama Islam dalam tataran pengamalannya itu bukan saja mengajarkan pentingnya kebutuhan dasar tadi, tapi juga ada amalan-amalan yang dikonkretkan dengan zakat, infak, sedekah, plus tradisi-tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam tadi. Nah, kita sekarang
dalam suasana sedang dicintai oleh Allah. Allah itu maha pecinta kepada umatnya. Pandemik COVID-19 ini secara hakikat adalah cara Allah untuk menyintai hambanya se-Indonesia, sedunia. Ada apa di balik itu? Kalau kita telusuri, tentu kita mempunyai keterbatasan pemikiran, tetapi di dalam sejumlah pengertian-pengertian yang bisa kita petik dari ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, di antaranya sering kita temukan bahwa misalnya musibah itu atas izin Allah. Tidak ada musibah ke musibah yang lain kecuali atas izin Allah. Di balik ini semuanya pasti, insya Allah, ada maksud yang mulia dari Allah. Nah, sekarang apa di antara yang secara kasat mata bisa kita tangkap sehari-hari dalam situasi yang sudah hampir 1 bulan ini? Apa yang tampak dengan dampak dari pandemik COVID-19 ini? Di masyarakat kita melihat, Masya Allah, luar biasa, Alhamdulillah. Kita diberi contoh oleh hamba Allah untuk menunjukkan hamba Allah itu mengaktualisasikan, mewujudkan dirinya untuk tidak menolong sesama. Banyak tetangga kita dan sebagainya, dalam arti tetangga dekat maupun tetangga luas, diminta atau tidak diminta itu memberikan sesuatu yang bisa diberikan. Bahkan ada informasi ada anak SD yang tabungannya diambil untuk memberikan sesuatu kepada sesamanya. Apakah ini bukan sesuatu kenikmatan yang yang otentik, yang fitrah, yang fitri, yang menunjukkan mungkin kalau tidak ada musibah seperti ini, orang itu disadari atau tidak terkena penyakit kikir, bakhil. Nah, penyakit kikir atau bakhil itu penyakit yang bisa menimbulkan watak dehumanisasi, watak yang tidak memanusiakan manusia dalam pengertian sempit maupun pengertian luas. Ini satu contoh saja. Nah, kembali kepada Ramadan yang ajaran-ajarannya mendidikkan kepada umat Islam. Bagaimana ayat yang sudah standar yang nggak usah saya bacakan, itu doktrin atau ajaran untuk bisa menunaikan ibadah Ramadan yang tujuannya la'allakum tatakun. Tatakun itu bukan hanya pengertian sempit takut taat pada Allah saja, pada perintah Allah saja, tapi juga ridho dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, yang saya sampaikan tadi, zakat, infak, sedekah dan sebagainya itu kita kaitkan dengan masyarakat yang sekarang sedang diuji cukup berat ini, tetapi cukup cerdas masyarakat itu mengambil pelajaran dari ini. Itu kita bisa menarik kesimpulan untuk memantik pertanyaan nanti dialog dengan pemirsa, bahwa karakter agama Islam yang penuh poin-poin positif konstruktif yang tadi saya sampaikan itu, kalau ditarik ke keadilan, agama Islam yang ayat terakhirnya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 itu dinyatakan oleh Allah sebagai agama yang sudah disempurnakan, kenikmatan yang sudah disempurnakan dan diridhoinya. Tentu ada makna yang sangat dalam di dalam ajaran Islam itu, termasuk makna keadilan. Nah, pemirsa, keadilan tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan kejujuran.
Hanya orang-orang yang jujur saja yang bisa menegakkan ruh dan nilai-nilai keadilan, dan hanya orang yang tidak jujur, anti kejujuran, termasuk yang pura-pura jujur, itu tidak mungkin bisa menegakkan keadilan, apalagi keadilan yang tulus ikhlas. Kemanusiaan sekarang ini memerlukan satu ketulusan, keikhlasan, tanpa ada pamrih duniawiyah, bendawiyah apapun juga, dan ini kita sedang diuji. Maka kesimpulannya, Islam dalam kaitan dengan ujian sekarang ini dikaitkan dengan keadilan. Sesungguhnya masyarakat sudah berperilaku adil terhadap sesamanya. Syukur-syukur kalau kemudian mereka yang sedang diberi kekuasaan, yang hakikatnya amanat ini, bisa lebih menunjukkan keadilannya. Tentu pemerintah sudah berbuat, kita syukuri itu, ya. Kita syukuri, tetapi juga tentunya akan lebih sempurna kalau kemudian mendengarkan pendapat-pendapat kalangan ahli. Bagaimana mensyukurinya? Yaitu keadilan itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan yang tegas, yang bijaksana, yang konsisten begitu, yang tujuannya adalah untuk proses memanusiakan manusia atau humanisasi atau nguwongke menungso. Nah, itu penting sekali, dan itulah hakikat ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan tema ini bisa memantik satu prinsip bulan Ramadan, keadilan dan kejujuran. Dan di dalam bulan puasa ini umat Islam dididik untuk terus melatih kejujuran. Jujuran dalam pengertian kejujuran batiniah maupun kejujuran lahiriah maupun kejujuran sikap-sikap yang lain. Nah, kalau itu dikembangkan dalam wilayah publik, luar biasa. Demikian Mas Arif. Iya, terima kasih Pak Busro. Ini subhanallah luar biasa sekali betapa kemudian tarbiyah Ramadan ini menjadi hikmah yang luar biasa kaitannya dengan humanisasi dan membangun solidaritas kemanusiaan tadi. Iya, persis. Iya. Baik pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, akan kita lanjutkan diskusi kita dengan tema keadilan di era pandemi COVID-19 ini setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali bersama kita di Ramadan di Rumah
pengajian Ramadan 1441 Hijriah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tema kita pada sore hari ini akan kita lanjutkan pada segmen yang kedua ini. Dan ini tadi sudah ada pemirsa yang bergabung menyampaikan pertanyaan pada kita. Akan kita baca dan kita sampaikan pada Pak Busro. Yang pertama ini adalah interaksi dari WhatsApp dari Lampung. Dari Pak Adnan ini, Pak Busro. Ya. Pak Adnan menyampaikan bahwasanya dalam perspektif hukum positif dan Islam dalam bingkai Ramadan ini, bagaimana menyikapi dampak kasus misal personal yang mencuri amat terpaksa karena situasi dampak pandemik COVID itu. Misalnya dari korban PHK yang kemudian terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini bagaimana kondisi semacam itu kaitannya dengan tadi ketika kemudian ada penguasa yang mestinya kemudian juga menegakkan keadilan itu dan kemudian juga kaitannya dengan hak-hak yang harusnya dipenuhi bagi warga negara. Silakan Pak Busro. Ya, pertanyaan yang cukup kritis dan cerdas gitu. Pertama-tama bahwa kewajiban negara adalah secara konstitusional, secara Undang-Undang Dasar 1945 diatur dengan jelas. Kewajiban negara itu memberikan perlindungan politik, perlindungan hukum melalui produk-produk kebijakannya. Perlindungan apa? Yaitu perlindungan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat, jangan sampai mereka jatuh dalam lembah kefakir miskinan. Jadi fakir miskin itu ditanggung oleh negara. Pengertian ditanggung secara yuridis itu memerlukan satu penafsiran yang penafsiran yang responsif, yang tanggap terhadap situasi. Dalam konteks yang sekarang ini, ketika lockdown itu tentu sudah berakibat pada dampak sosial ekonomi masyarakat secara luas. Lalu muncul pertanyaan seperti yang diajukan oleh dari Lampung tadi. Maka tentu sebaiknya penegakan hukum itu dikaitkan dengan penegakan keadilan. Penegakan keadilan mustahil tanpa unsur moral. Nah, moral juga tidak bisa ditegakkan tanpa kejujuran. Jujuran itu di sini. Sekarang ada kasus, seseorang atau sejumlah orang terpaksa sekali mencuri dan bisa dibuktikan bahwa mencurinya itu karena latar belakang yang kuat. Itu karena kalau tidak mengambil sekaleng susu itu, anaknya akan meninggal dunia. Tidak mengambil makanan yang tersaji di toko-toko swalayan saat itu juga akan meninggal. Ini misalnya seperti itu. Tentu aparat penegak hukum yang dalam hal ini di level paling awal itu polisi, tentu perlu bijaksana. Nah, penegakan hukum memerlukan juga pendekatan edukatif, penegakan hukum berdasarkan pendidikan. Kalau ada bukti-bukti seperti itu, tetap saja diproses, tapi kemudian dilakukan satu pendidikan, dan kalau memang harus diproses lebih lanjut, bisa dituntut dengan bebas karena ada alasan pembenar dan sekaligus alasan pemaaf. Beda hanya kalau yang mencuri itu mencuri kesempatan, dan orang yang mencuri itu tidak ada alasan sama sekali, alasan kedaruratan tadi, maka dia mesti harus tetap dihukum demi keadilan, demi moralitas keadilan itu sendiri. Jadi harus dibedakan dua hal tadi. Mencuri karena terpaksa, kalau tidak mencuri meninggal dunia, wafat dan sebagainya, atau anaknya tidak bisa minum air susu ibunya yang sudah mengering, adanya susu dan sebagainya, susu kaleng dan sebagainya. Dengan mencuri, apalagi mencurinya karena kekuasaan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Terima kasih Pak Busro. Ini menegaskan tadi bahasanya di balik teks itu selalu ada konteks. Dan penegakan hukum mestinya juga selalu memperhatikan konteks yang melatar belakangi
peristiwa itu, Iya, Pak Busro. persis Pak. Iya. Baik pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, ini ada pertanyaan lanjutan, pertanyaan lagi yang masuk di kami. Kali ini dari Pak Darmadi di Solo. Pertanyaannya, Bapak jelaskan sejauh mana penegakan hukum dan pengamalan agama di Indonesia sejak era reformasi sampai sekarang di era pandemi ini. Jadi ini barangkali dari Pak Darmadi ini, Pak Busro, beliau menanyakan bagaimana antara penegakan hukum dan pengamalan agama itu berjalan di Indonesia. Ya, sejauh yang saya amati, saya cermati, dan juga oleh masyarakat secara luas, dalam situasi seperti ini, pemerintah sudah mengambil satu kebijakan yang sebelumnya malah kebijakan itu sudah terlebih dahulu dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada MUI, dan yang lain-lain. Dalam kaitan dengan pengamalan agama, contoh yang sudah secara kasat mata kita lihat, tidak ada kerumunan di masjid-masjid, di musola-musola, sholat di rumah, dan itu ada hadisnya juga untuk mencegah mudorot yang lebih besar lagi. Itu lebih diutamakan, jauh lebih diutamakan daripada memperoleh keuntungan. Maka ada sinkronisasi antara fatwa keagamaan ormas Islam itu, ustadz itu, ulama-ulama itu dengan kebijakan pemerintah. Nah, sinkronisasi ini pemandangan yang bagus sekali. Pemandangan yang bagus sekali. Nah, kemudian di bidang penegakan hukum, bagaimana penegakan hukum dalam masa sekarang ini? Penegakan hukum yang sekarang ini saya mengambil contoh dua saja. Yang pertama, penegakan hukum yang terkait dengan disiplin untuk mencegah semakin pandemiknya COVID-19 itu. Dengan berbagai kebijakan yang sudah social distancing dan segala macam itu penegakan hukum yang datang dari pemerintah, dan masyarakat sudah banyak sekali yang menyikapi dengan tertib. Masih ada kekurangan di sana sini ada ya, tapi secara umum kita melihat masyarakat kita itu masyarakat yang sebetulnya taat dan sadar dengan dirinya, memproteksi diri dan lingkungannya. Dan apalagi kalau itu dikaitkan dengan niat mengamalkan ajaran agama, ya, juga taat pada pemerintah, itu masyarakat secara umum itu sudah menunjukkan itu. Ini penegakan hukum yang tulus antara masyarakat bersama pemerintah. Tapi yang saya maksud penegakan hukum yang kedua ialah dalam situasi sekarang ini, di mana solidaritas kemanusiaan itu semakin dirasakan oleh warga negara dan kekuasaan, maka tentunya pemerintah akan bisa lebih mendengar pendapat-pendapat dan aspirasi masyarakat untuk menyempurnakan produk-produk hukum dan penegakan hukumnya dalam situasi keprihatinan dunia yang Indonesia ikut merasakan ini. Saya ambil contoh, misalnya saja penegakan hukum yang dikaitkan dengan sekelompok masyarakat yang melanggar PSBB, ya. Tentunya penegakan hukumnya juga harus bijaksana betul, konteks tadi. Tidak hanya perintah, tetapi mengabaikan konteks. Dilihat dulu konteksnya. Tidak mungkin dalam situasi seperti sekarang ini penegakan hukum bisa tertib sempurna 100% itu rasa-rasanya agak sulit ya. Nah, lebih tegas lagi penegakan hukum yang
dimaksud itu adalah penegakan hukum yang merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang betul-betul pemerintah memang harus lebih hati-hati untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan masyarakat lewat penegakan hukum itu berupa produk-produk hukum. Yang saya maksud secara konkret adalah jangan sampai pemerintah membuat produk-produk hukum, undang-undang atau perda yang tujuannya jelas-jelas akan misalnya mengancam kehidupan masyarakat untuk bisa berekonomi, bisa hidup secara layak pada masa-masa yang akan datang dalam situasi seperti sekarang ini. Nah, itu juga penegakan hukum dalam konteks konkretnya. Sebagai contoh, Mas Arif, pemerintah sekarang bersama DPR terus-menerus membahas RUU tentang dulu disebut Omnibus Law. Sekarang diganti RUU Cipta Kerja. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah kirim surat secara santun, tata krama dipenuhi. Masyarakat sipil juga sudah langsung banyak sekali agar pembahasan RUU ini di stop dulu. Karena situasi tidak mungkin dalam situasi sekarang ini masyarakat sipil bisa memberikan masukan-masukan secara sempurna, tidak mungkin. Nah, di stop dulu. Tapi apa yang terjadi? Nah, sekarang ini DPR dan pemerintah terus membahas. Nah, pertanyaan dari Solo tadi, kalau kita tangkap itu memperkuat sesungguhnya komitmen dari masyarakat kepada pemerintah agar dalam situasi sekarang ini pemerintah itu lebih wise, lebih bijaksana, lebih tulus, lebih sabar, berjiwa besar. Loh, ini loh masyarakat termasuk dari Solo yang mengajukan pertanyaan tadi itu masih berharap. Ada harapan kepada pemerintah, seperti kita ini juga masih besar harapannya. Nah, mudah-mudahan bulan puasa ini bisa lebih menyentuh perasaan hati pejabat pemerintah dan DPR sana untuk merespon salah satu pertanyaan tadi. Baik pemirsa Pak Busro dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, ini tadi sudah ada 2 pertanyaan masuk yang kemudian direspon oleh Pak Busro. Akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Anda masih bisa berinteraksi dengan kami melalui nomor kontak yang tertera di layar kaca Anda. Kita akan jeda sejenak untuk kemudian kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. 2 kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Pemirsa TVmu yang berbahagia, selamat bergabung kembali bersama kita di segmen ketiga pengajian Ramadan hari ke-7 ini. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan lewat WhatsApp yang masuk dan sepertinya sore hari ini cukup meriah ini Pak Busro. Sudah ada pertanyaan yang masuk lagi dari WhatsApp. Kali ini dari Pak Harnen dari Aji Barang. Beliau menanyakan,
ibadah berjamaah yang merupakan kekuatan Islam di era pandemi COVID-19 ini begitu mudahnya dilemahkan. Dalam konteks Islam, adilkah ini? Jangan-jangan ada yang memanfaatkan situasi ini. Ini yang beberapa hari belakangan ini memang menjadi polemik ini, Pak Busro. Masih ada sebagian masyarakat kita yang berpikir atau yang berpendapat, wah jangan-jangan ini bagian dari konspirasi supaya kemudian kita tidak ke masjid dan sebagainya. Bagaimana ini Pak Busro? Ya, kita memang perlu terus berusaha mengedukasi masyarakat secara luas agar semakin luas juga masyarakat itu bisa lebih memahami situasi sekarang ini, termasuk lebih cermat membaca situasi dan menyimpulkannya. Konteks pertanyaan dari Aji Bareng tadi itu tentu saja kalau terkait dengan pembatasan pengamalan beribadah baik kepada umat Islam maupun ada umat Kristen, ada umat Katolik, ada umat Hindu, itu dikandung maksud justru bagaimana misi pencegahan mudorot atau bahaya yang secara ilmiah sudah diberikan peringatan tidak tanggung-tanggung oleh sejumlah dokter yang kompeten, yang berwenang, dan juga WHO secara internasional. Maka salah satu caranya adalah diputus mata rantai itu dengan cara membuat jarak. Nah, jarak itu kemudian diwujudkan dalam bentuk membatasi aktivitas-aktivitas kerumunan. Sekarang masuk bulan Ramadan. Tentu siapa umat Islam yang tidak menginginkan bisa lebih dekat dengan Allah? Pasti memerlukan, karena itu basic need, kebutuhan dasar itu. Tapi dalam situasi sekarang ini, agama Islam yang menekankan dengan sejumlah dalil-dalil yang secara akal bisa mudah sekali difahami, ya. Dan dalil-dalil itu ada dasar-dasarnya yang kuat. Antara lain bahwa mendahulukan pencegahan mudorot jangan sampai berkembang itu lebih utama, lebih afdol daripada mendatangkan semacam kepuasan spiritual dengan kerumunan tadi. Nah, satu. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran sendiri kan Allah sendiri juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sendiri menghendaki prinsip-prinsip kemudahan di dalam melakukan penyembahan, peribadatan kepada Allah, permohonan pada Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menderivasi, memperpanjang ayat tersebut dengan kalimat yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Jadi ada Qur'annya, ayatnya bilang seperti itu, hadisnya, sabda Nabi seperti itu. Dan secara akli kita bisa menerima semuanya, termasuk kalangan ahli-ahli kedokteran tadi memberikan warning atau peringatan. Maka dengan demikian mudah-mudahan masyarakat yang masih berpendapat seperti itu dengan penuh kesabaran kita edukasi terus dan memudahkan urusan dalam soal peribadatan dengan dalil-dalil tadi itu juga tidak mengurangi pahala sama sekali, tidak mengurangi. Jadi baik, terima kasih Pak Busro. Saya kira itu satu penjelasan yang clear bahasanya Ramadan di rumah saja, sebagaimana tema Ramadan kita kali ini, itu sebenarnya sebagai bentuk ikhtiar dan sekaligus kontribusi umat Islam untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Dan itu insya Allah
juga bernilai pahala di sisi Allah. Oh iya, menyelamatkan bukannya diri keluarganya sendiri, tapi jutaan atau puluhan juta manusia. Itu luar biasa, itu jihad kemanusiaan itu. Baik Pak Busro, barangkali kita kembali ke tema utama kita sore hari ini tentang Ramadan dan keadilan. Kalau di awal tadi Pak Busro menyinggung nilai-nilai keadilan yang universal itu kemudian salah satunya diwujudkan dalam bentuk pengaturan-pengaturan oleh otoritas atau dalam ini oleh negara untuk menjamin kebaikan atau kemaslahatan bagi seluruh masyarakatnya, seluruh warga negara. Nah, barangkali kalau kemudian kita tarik ke konteks kekinian, tadi Pak Busro juga sudah sempat menyinggung mengenai polemik Omnibus Law itu. Nah, kira-kira seperti apa seharusnya dalam perspektif yuridis maupun dalam perspektif kita sebagai orang yang beriman, sebuah aturan atau sebuah undang-undang atau apapun itu, regulasi otoritas itu disusun dan siapa yang seharusnya paling dahulu dibela. Kalau ini polemiknya kan, wah itu cenderung kemudian pro pada kepentingan sekelompok orang, menegasikan pada kelompok kepentingan yang lain. Nah ini seperti apa dari perspektif yuridis maupun perspektif etis atau akhlak, Pak Busro? Ya. Di dalam konteks yuridis, pertimbangan-pertimbangan hukum, teori secara internasional itu banyak yang arus kuatnya, mainstreamnya mengatakan bahwa pertimbangan hukum dan hukum itu sendiri tidak bisa lepas dari pertimbangan moral. Hukum itu refleksi, pantulan, dan manifestasi daripada moral itu. Hukum itu kristalisasi dan regulasi ruh dan nilai-nilai moral itu. Itu filosof-filosof hukum kalau diringkas seperti itu mengatakan. Sehingga tidak ada hukum yang tandus moralisnya. Dulu Profesor Senaji pernah mengatakan, there is no rule without morality, there is no morality without religion. Jadi ada kaitan antara hukum, moral dengan agama. Nah, dalam konteks itu, tadi agama Islam itu agama keadilan, agama kejujuran, agama yang menekankan prinsip-prinsip akhlakul karimah. Dalam konteks itu, maka undang-undang yang baik itu adalah undang-undang yang mengandung muatan-muatan tiga unsur tadi. Unsur religiusitas, unsur moralitas, dan unsur-unsur yang secara sosiologis bersesuaian dengan unsur moralitas dan religiusitas itu. Pertanyaannya, kalau ada undang-undang atau rancangan undang-undang termasuk RUU Omnibus Law ini, apakah RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja itu ada kandungan-kandungan yang bertentangan dengan tiga unsur tadi? Nah, berdasarkan yang sudah kita lakukan diskusi-diskusi dengan sejumlah akademisi, dengan aktivis, dengan tokoh-tokoh agama apapun juga, disimpulkan bahwa sesungguhnya substansi atau isi yang mendasar dari RUU ini lemah di bidang moralitas, keberpihakan kepada kelompok miskin tadi, dan justru ditengarai akan mengundang kelompok-kelompok pemodal besar yang ini merupakan kelompok-kelompok kecil yang nanti justru akan menjadi kekuatan-kekuatan liberal, kekuatan-kekuatan liar yang akan menghasilkan liberalisasi ekonomi. Kalau terjadi liberalisasi ekonomi, siapa yang rugi? Adalah bangsa kita. Nah, kita kembali kepada moralitas konstitusi kita. Itu kemerdekaan ini, pemerintahan ini dibentuk itu untuk mengantarkan masyarakat itu mencapai pintu gerbang kesejahteraan. Pintu gerbang loh. Apakah sudah masuk pintu gerbang? Dan kalau sudah masuk, masih pada halaman di belakang pintu gerbang itu masih jauh. Nah, karena masih jauh, maka sebaiknya ya di bulan Ramadan lagi ya penuh berkah, penuh rahmat, Presiden yang kita cintai ini kalau berkenan menarik RUU itu
insya Allah Presiden Jokowi itu presiden yang mencerminkan waladun solihun, anak yang soleh. Apalagi beliau baru saja diuji dengan ibunya yang tersayang yang wafat, menyusul ayahnya dulu. Anak yang soleh ialah anak yang bisa melahirkan amalan-amalan yang menyempurnakan amalan orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah meninggal. Nah, tafsirnya, kalau ada anak yang soleh jadi presiden soleh, apakah tidak senang orang tuanya? Beliau sendiri juga menyenangkan, kita juga senang. Kita doakan bersama Pak Jokowi bisa dengan jiwa besar dan takut kepada Allah dan mengharap rahmat barokah bisa menarik. Kalau presiden mengatakan tarik, sudah. DPR saya kira akan ikut aja. Amin. Saya kira itu harapan mayoritas masyarakat kita di Indonesia. Baik Pak Busro, ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp lagi-lagi dari pemirsa TVmu. Kita baca. Kali ini dari Ibu Elma di Sleman. Saat pandemi ini, pemerintah telah membuat berbagai produk hukum untuk menangani COVID-19. Salah satunya adalah pembatasan sosial. Ini Kepres yang tempo hari dilahirkan. Dalam pembatasan sosial ini juga akan berdampak pada ekonomi serta sektor lainnya yang terjadi di masyarakat. Lantas bagaimana sikap Muhammadiyah untuk menjaga kestabilan hidup masyarakat, khususnya yang terdampak tadi itu di tengah pandemi ini? Ya. Sikap Muhammadiyah sesungguhnya sudah konkret sejak awal dengan program-program yang sudah dilakukan untuk pencegahan pada aspek-aspek penyebaran virus tersebut, tapi juga sudah masuk kepada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan voluntaritas, rasa solidaritas gitu ya, sesama warga Muhammadiyah, mengumpulkan apa yang bisa dimobilisasi, digerakkan, kemudian menjadi paket-paket secara tulus, secara ikhlas diberikan kepada masyarakat. Kampus-kampus sudah melakukan seperti itu. Dan sampai pada pimpinan-pimpinan ranting Muhammadiyah di Indonesia ini, tentu belum semuanya, itu juga sudah melakukan itu. Dari sudut Muhammadiyah, insya Allah itu sudah menjadi karakter dan akan terus disempurnakan. Tapi yang terpenting adalah dari sudut pemerintahan. Pemerintah mudah-mudahan mendengar aspirasi masyarakat bahwa untuk bisa memprotek dampak ekonomi dampak ekonomi terhadap masyarakat kecil ini, APBN memang harus diselamatkan. Sehingga usul dari tokoh-tokoh masyarakat, misalnya tempo hari ada anggaran untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diberitakan itu mencapai 466 triliun rupiah, itu sebaiknya di stop dulu, lebih diutamakan kepada ini, karena itu lebih menjadi skala prioritas, skala tertinggi bahkan. Nah, kemudian yang kedua, menggarisbawahi yang tadi saya sampaikan, hindari produk-produk hukum yang akan berdampak kepada penguasaan sektor-sektor sumber daya alam, yang itu sumber daya alam itu menjadi kekayaan yang memang dikelola oleh negara, tapi menurut Undang-Undang Dasar 1945 negara itu hanya mempunyai hak untuk mengelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia loh, bukan rakyat di luar Indonesia. Nah, dengan demikian kita pun juga terus harus mendorong terus dengan segala macam cara agar aspirasi antara lain seperti yang menanyakan di Sleman tadi, yang itu juga menjadi aspirasi masyarakat se-Indonesia sebetulnya, itu dalam bulan suci Ramadan ini bisa lebih diresapi lah oleh pengambil keputusan.
Baik Pak Busro, ini semakin banyak interaksi kita dengan pemirsa, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Iya. Tetaplah bersama kami di program Ramadan di Rumah. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah masih bergabung bersama kita pada segmen terakhir pengajian sore hari ini. Dan ini tadi sudah ada pemirsa yang menyapa kita melalui telepon. Kita sapa terlebih dahulu Pak. Iya, Busro. silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, silahkan Bapak perkenalkan nama terlebih dahulu dan sampaikan pertanyaan secara singkat. Silahkan. Assalamualaikum, Sugeng Sonten, Prof. Busro Muqaddas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatoni dari MDMC Kota Malang. Oh Ya, monggo Pak Fatoni. Mohon izin bertanya terkait dengan masa pandemik ini. Yang pertama, bagaimana hukum secara teori maupun konsepsi dalam Islam terkait dengan tahanan yang dibebaskan dengan proses asimilasi, bagaimana plus minusnya. Bahkan tahanan KPK kemarin Rohman Ruji kemarin sudah dibebaskan juga. Ini terkait dengan penegakan hukum KPK. Terus yang kedua terkait dengan hukum korupsi pada saat pandemik ini. Baik itu yang dilakukan istilahnya dari swasta, perorangan, atau bahkan mungkin juga dari pejabat. Bagaimana hukumnya secara konstitusional dari KPK mungkin juga dari hukum Islam. Itu saja Prof. Busro Muqaddas, 2 pertanyaan saya. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatoni. 2 pertanyaan yang kritis ini Pak Busro. Ini Pak Busro sebagai alumni pimpinan KPK ini. Terima kasih. Silakan Pak Busro. Terima kasih Pak Fatoni. Dan secara khusus terima kasih karena saya didoakan bisa menjadi profesor. Tadi disebut profesor gitu. Sampai hari ini saya belum profesor itu. Cuma seperti saja, rambutnya saja. Pak Fatoni, pembebasan narapidana itu jika sebelumnya didahului dengan tahapan evaluasi yang profesional sesuai dengan ahlinya, dengan perhitungan-perhitungan yang matang, dan juga didasari dengan prinsip kejujuran, lalu data-data yang mendukung, analisis yang mendalam, maka itu bagus banget, bagus sekali. Artinya mempunyai
merupakan kebijakan yang bagus, yang manusiawi. Pertanyaannya, apakah pembebasan para nabi tempo hari itu oleh pemerintah itu sudah melalui tahapan-tahapan evaluasi yang sebagian saya masukkan tadi dan melibatkan unsur-unsur yang independen dari kalangan-kalangan, misalnya kalangan kedokteran. Kalau kekhawatirannya di LP itu berdesak-desakan kemudian bisa tercemar oleh pandemik COVID-19 itu asumsi atau sudah berdasarkan analisis tim kedokteran yang independen? Sepertinya belum ada penjelasan. Karena belum ada penjelasan, lalu sebagian masyarakat mengatakan justru orang-orang di LP itu kondisinya hidup dalam lingkungan yang terisolasi, asal relasi dengan pengunjung dibatasi. Relasi dengan sipir-sipir atau petugas-petugas pengawasnya itu dibatasi. Nah, itu pendapat juga dari kalangan medis ada seperti itu. Nah, kami atau kita semuanya mengalami keterbatasan. Sesungguhnya seperti apa sih? Nah, itu mestinya kalau berpegang pada prinsip Islam, Ramadan, keadilan tidak bisa lepaskan dari kejujuran, dan kejujuran itu keluar dari hati nurani yang qalbun salim, maka keterbukaan itu sulit diharapkan dari siapapun juga, sekiranya yang diharapkan itu ada problem-problem ketidakjujuran yang itu hakikatnya krisis nurani. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pembebasan mantan ketua umum salah satu partai politik. Itu pembebasan yang sah, karena seingat saya yang bersangkutan itu oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mengajukan sebagai terdakwa hanya dituntut hukuman 4 tahun penjara. Kemudian oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama, Pengadilan Tipikor di Jakarta, dihukum 2 tahun. Kemudian yang bersangkutan banding ke Pengadilan Banding Tipikor, tindak pidana korupsi. Nah, di Pengadilan Banding ini dikorting, didiskon dari 2 tahun menjadi 1 tahun. Dan 26 kemarin itu habis 1 tahun itu, maka demi hukum yang bersangkutan harus keluar. Tapi ada angin segar yang saya mendapatkan membaca pemberitaan dari media juga, bahwa jaksa penuntut umum di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi itu menggunakan hak moralnya, moralitas penegakan hukum. Jadi ini kata-kata moral ini penting sekali, Mas Arif. Yaitu apa? Bahwa KPK tanda petik tidak terima. Kenapa 2 tahun kemudian didiskon menjadi 1 tahun, lalu sekarang sudah keluar. Nah, sikap tidak terimanya KPK itu sebagai jaksa penuntut umum di KPK, lalu mengajukan kasasi. Nah, sekarang prosesnya di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, ketuanya yang baru, mudah-mudahan beliau mampu memimpin dengan lebih bijak lagi, bisa menunjuk hakim-hakim yang cukup handal integritasnya, intelektualitasnya, profesionalitasnya, independensinya. Siapa tahu nanti di dalam putusan kasasi itu ada putusan yang lebih adil. Lebih adil itu seperti apa? Nah, tentu kita serahkan kepada Hakim Agung itu. Demikian Pak Fatoni. Baik, terima kasih. Ini tadi sudah merespon pertanyaan Pak Fatoni yang saya kira itu juga menjadi keresahan mayoritas masyarakat Indonesia ini, Pak Busra. Baik pemirsa TV Mu dimanapun Anda berada,
tiba kita di penghujung acara pada sore hari ini. Kita akan minta closing statement dari Pak Busro terkait dengan tema kita ini tadi. Termasuk kemudian apa pesan-pesan yang disampaikan pada masyarakat, khususnya pada warga Muhammadiyah dalam upaya mencegah pandemik tadi, sekaligus tadi meneguhkan kembali nilai-nilai keadilan yang itu juga menjadi pesan agama. Di dalam satu hadis, para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah, disebutkan bahwa nanti ada satu hari di mana manusia sejagat ini akan dibangunkan dari yaumil mahsyar, dari alam tidurnya, kemudian dikumpulkan dalam yaumil mahsyar, padang yang sangat luas, tidak akan bergeser sedikit pun, dan tidak ada pelindung kepada manusia. Dan sebaliknya dikatakan dalam hadis itu, yang akan dapat memberikan perlindungan, yang akan bisa mendapatkan perlindungan, nomor satu adalah pemimpin yang adil. Tentu pemimpin yang beriman dan beramal soleh, pemimpin yang adil. Nah, supaya bisa adil, maka harus menegakkan keadilan. Bulan Ramadan itu pelajaran yang sangat menarik, pendidikan yang sangat menarik, momentum yang sangat menarik untuk menegakkan keadilan pada diri kita masing-masing terlebih dahulu, dan juga pada masyarakat. Nah, terakhir kepada warga Muhammadiyah bersama-sama warga yang lain secara umum lintas agama, karakter dan tradisi Muhammadiyah yang selalu diajarkan, memberi itu lebih termulia daripada menerima. Itu ada hadisnya itu. Jadi yadul ulya khairum miyati sufla. Tradisi karakter seperti ini sekarang semakin nampak. Sebelumnya juga nampak kan dalam Muhammadiyah itu, memberi. Nah, itu semakin mengajak kepada masyarakat luas, sehingga masyarakatnya akan mengambil hikmah yang sebesar-besarnya. Di dalam situasi sekarang ini perlu kesabaran, kedewasaan, dan sebagainya, tolong-menolong yang tulus dan ikhlas. Dan sekali lagi, dalam keluarga perlu dididikan setiap orang itu menjadi pemimpin, dan pemimpin yang akan dilindungi nanti adalah pemimpin yang adil. Saya kira itu penting sekali, doktrin seperti itu melengkapi hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai bertanggung oleh Allah, dan yang akan dilindungi nanti adalah pemimpin yang adil, yang tidak korup, yang tidak berbohong, yang tidak ngapusi, tidak menyampaikan sesuatu yang tidak benar dikatakan benar. Itu bertentangan dengan keadilan. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Busro Muqaddas yang sudah bersama-sama dengan kita, pemirsa TVMU, selama 1 jam ini. Dan pemirsa TVMU yang dirahmati Allah, tiba kita sekali lagi di penghujung acara ini. Terima kasih sudah bergabung, dan jangan lupa tetap kita laksanakan Ramadan ini di rumah saja. Dan bagi pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, silahkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Muhammadiyah melalui donasi terbaik Anda yang bisa Anda sampaikan melalui rekening Layismu yang tertera di layar kaca Anda. Dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.